lakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Irabata karabashana karena salib-Mu kami menang, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami mengalami mujizat, karena salib-Mu kami diangkat sebagai anak-anak raja. Kebanggaan kami sebagai orang percaya adalah Kristus Yesus yang mati dan bangkit buat kami, sehingga kami beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Karena itu kami bersorak-sorai pagi hari ini. Kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Karena itu Bapa, bicaralah buat masing-masing kami. Sehingga hari ini, di hari Minggu Palem yang berbahagia ini, kami mengalami jamahan Tuhan. Karena hari-hari ini kami akan menghadapi hal-hal yang penting. Hari Kamis kami menghadapi malam Getsemani. Hari Jumat kami merayakan Jumat Agung. Hari Sabtu gereja kami merayakan ulang tahun gereja. Dan minggu depan kami bersama-sama merayakan Yesus Kristus Tuhan bangkit dari kematian, menyelesaikan segala sesuatunya buat kami. Sehingga biarlah minggu-minggu ini, di dalam minggu-minggu kemuliaan ini, kami boleh merasakan hadirat-Mu, kasih-Mu, hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Berbicaralah buat masing-masing kami. Tidak lupa ya Allah, setiap jemaat Tuhan yang ada di Gading Marina ini, setiap jemaat Tuhan yang ada di Menara Gracia, setiap jemaat Tuhan yang juga ada di Manado, di Geraha Glow Manado, hari ini boleh mengalami kasih anugerah kuasa berkat-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Hari ini dalam kalender gereja disebut Minggu Palem atau Minggu Palma. Beberapa gereja biasanya kalau minggu-minggu seperti ini, jemaat datang ke gereja bawa pohon palem, saudara-saudara. Kenapa? Karena dipercaya bahwa ini adalah hari di mana Yesus masuk kota Yerusalem dari Bukit Zaitun. Lalu kemudian orang banyak melambai-lambaikan daun palem dan berkata, Hosana, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Lalu kemudian mulai menjadi minggu sengsaranya, hari mulai dari Rabu sampai Kamis. Kamis dia ada di Taman Getsemani. Lalu kemudian hari Jumat dia mati dan disalibkan. Hari Sabtu murid-murid dalam kekhawatiran. Hari Minggu Yesus bangkit dari kematian. Amin. Itu sebabnya gereja kita mulai dari hari Kamis mengadakan doa bersama dan ibadah bersama. Jemaat saya undang untuk hadir untuk menerima berkat Tuhan, saudara-saudara, ya kan? Karena kita merayakan yang kita sebut malam Getsemani. Ya kan, kita tidak mau seperti Petrus, Yohanes, Yakobus yang sementara Yesus berdoa, mereka tidur, saudara-saudara, ya kan? Karena bagi banyak orang, minggu ini ada libur panjang. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya kan? Ayo kita ke Ancol, katanya gitu. Ya kan, ayo kita ke puncak. Selalu saya bilang kalau sudah mau liburan, liburanlah pas satu Muharram kek, hari Nyepi kek, hari apa, silahkan liburan. Tapi jangan Yesus lagi tergantung di atas kayu salib, kita main kora-kora. Malaikat bilang mau tampilin kau ini, ya kan. Jadi karena itu dari hari Kamis biarlah kita ada di rumah Tuhan. Karena kita merayakan Taman Getsemani. Yesus berdoa, Bapa, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saya pikir sudah sepatutnya kita yang bersyukur karena anugerah dan kuasa Tuhan merayakan Kamis tersebut sebagai hari yang indah untuk kita ada di rumah Tuhan. Bawa teman, bawa keluarga saudara. Lalu hari Jumat kita rayakan pesta kematian Kristus buat kita sekalian.
hal-hal baik sudah Tuhan nyatakan. Pegang Alkitab kita tangan kanan angkat tinggi kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. By the way, terima kasih buat dukungan doa saudara sekalian. KKR kemarin kita di Jawa Timur, saya mulai dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo saya ke Tuban. Tapi nggak enak kalau bilang ke Tuban, ya kan? Saya berada di Tuban, ya kan? Kemarin saya bilang saya ke Tuban. Kenapa ke Tubannya pendeta? Mau ngelahirin apa ke Tuban, ya kan? Saya melayani di daerah Tuban. Lalu setelah itu saya di Surabaya. Setelah di Surabaya saya ke Mojokerto, saudara-saudara. Jadi keliling baru kemarin sore tiba di Jakarta dengan selamat. Dan minta maaf ministry update-nya kayaknya baru selesai jam 5 pagi apa jam 6 pagi tadi. Belum sempat didistribusi sampai Kelapa Gading sini, saudara-saudara. Jadi minggu depan kita akan, minggu satu lagi kita akan menikmati kesaksiannya. Dan puji Tuhan. Di Surabaya itu mungkin yang hadir 25.000 lebih. Orang semua saudara-saudara, puji Tuhan, orang semua. 25.000 orang semua saudara-saudara. Ya orang semua, ya kan? Orang semua dan semua punya masalah. Jadi kalau saudara punya masalah biasa. Tapi roh yang di dalam kita lebih besar roh yang alam dunia ini. Berikan tepuk tangan. Nah ini khotbah saya minggu lalu, ini reviewnya. Klik. Minggu lalu saya bicara tentang visi dan kesiapan menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Nah, dalam pendahuluan saya jelaskan hidup dalam visi serta menjalani visi dalam kehidupan bukanlah sebuah kehidupan yang mulus dan tanpa tantangan. Nah, salah satu kesiapan yang harus kita miliki dalam menjalankan visi adalah siap menghadapi hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan. Jadi kalau saudara menghadapi hal yang menyakitkan, ingat saudara tidak sendiri. Nah kesalahan banyak orang ketika menghadapi hal-hal yang menyakitkan, satu, berontak, marah dan bertindak menurut kata hatinya. Yang kedua, menyalahkan Tuhan, orang lain dan menyalahkan keadaan. Lalu yang selanjutnya, kesalahan banyak orang ketika menghadapi hal-hal yang menyakitkan, masa bodoh, cuek, cuci tangan dan akhirnya meninggalkan tanggung jawab, putar haluan, tawar hati, dan merasa ini bukan visi saya. Ingat, Amsal 24 ayat 10 bilang, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, kemudian saya jelaskan Nehemia seorang hamba Tuhan, tapi harus juga melewati saat-saat yang sangat menyakitkan. Sampai dia merasa sangat terpojok. Musa pernah mengalami, Ayub pernah mengalami. Nah, ada pun langkah-langkah yang diambil Nehemia. Yang pertama, dia bertindak tegas, tapi tidak kasar, namun bijaksana. Dua, dia bertindak tanpa rasa benci dan gregetan. Dia bertindak untuk kebaikan yang bermasalah, bukan untuk kenyamanan, keuntungan, dan kepentingan, dan keenakan dirinya sendiri. Yang keempat, dia bertindak untuk sebuah solusi, bukan hanya membuat keadaan yang akhirnya menjadi lebih runyam lagi. Sebagai penutup, saya tekankan, seringkali yang membuat keadaan menjadi berbelit-belit bukan karena situasinya yang rumit, tapi tindakan-tindakan kita yang seringkali memperumit keadaannya. Selamat menikmati serial 33 kebenaran selanjutnya. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Oh ya, minggu ini Selasa kita juga ada baptisan Prapaskah. Saudara-saudara yang belum mendaftar pastikan mendaftar segera, saudara-saudara. Haleluya. Hari ini saya mau bicara tentang vision and sound mind. Visi dan berpikir secara matang. Nah ini penting. Nehemia pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-13.
Ada banyak orang pikir, if I have vision from God, kalau saya punya visi dari Tuhan, nggak usah pakai pikiran. Nah, ini pandangan yang sangat keliru. Sehingga ada banyak anak Tuhan jadi aneh-aneh. Banyak anak Tuhan jadi model-model gitu ya kan. Kenapa? Karena tidak punya sound mind, tidak punya akal sehat, tidak mempergunakan pengertian. Saya percaya pewahyuan itu penting. Sama-sama bilang sama saya, pewahyuan itu penting. Tetapi saya juga percaya pengertian itu penting. Pewahyuan apa yang saya dapat dari Tuhan. Tetapi pengertian adalah sesuatu yang saya dapat dari pergumulan saya dengan firman, pergumulan saya dengan kehidupan, yang menjadikan saya orang-orang dewasa, sehingga saya berpengertian. Nah, gabungan pewahyuan dan pengertian ini, inilah yang disebut hikmat. Berat beban hidup, saudara. Sama-sama bilang sama saya, pewahyuan datang dari Tuhan. Amin. Pengertian datang dari diri saya yang memahami firman Tuhan. Setelah melalui proses pendewasaan kehidupan, jadilah yang namanya pengertian. Iya kan? Nah, dari pengertian dan pewahyuan ini, itu muncul apa? Hikmat. Ada banyak orang bisa mendengar suara Tuhan, tapi tidak punya understanding, tidak punya sound mind. Iya kan? Oh, pokoknya ini saya dengar dari Tuhan. Kita akhirnya tidak menjalankan tanggung jawab kita. Siapa yang percaya Tuhan tidak menciptakan robot? Amin? Oke, siapa yang percaya Tuhan menciptakan robot? Siapa yang sebetulnya nggak percaya apa-apa dalam hidupnya? Coba gimana saya nggak emosi pagi-pagi nih. Ya. Yang sore-sore jangan bikin saya stres juga lagi. Ya. Ulang. Siapa yang percaya bahwa kita ini bukan robot? Amin. Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Itu adalah apa? Pewahyuan. Nah, pengertian mereka harus berjalan sesuai dengan pewahyuan. Artinya gini, kalau Tuhan bilang gak boleh, pasti ada good reason. Why? Karena sound mind saya, pengertian saya, pemahaman saya adalah Dia Tuhan yang baik, tidak mungkin Dia larang sesuatu tanpa maksud untuk kebaikan. Hello? Jelas sampai di sini? Iya kan? Alkitab bilang Allah benci perceraian. Orang bodoh kan berkata, Tuhan tuh apa tega gitu ya. Lihat saya menderita terus, lalu gak boleh bercerai. Tuhan puas. No. Tetapi kalau kita punya sound mind, kita punya pengertian yang dewasa, maka kita akan berpikir sederhana. Kalau Tuhan yang baik bilang tidak, Allah benci perceraian, pasti perceraian bukan sebuah solusi yang baik. Amin. Kalau gitu apa solusinya? Lo ingat, Tuhan yang sama yang berkata aku benci perceraian. Tuhan yang sama yang berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Itu namanya pengertian. Amin. Jadi ada pewahyuan. Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Amin. Tetapi apa yang terjadi? Mereka kehilangan pengertian karena apa? Kebingungan. Sama-sama bilang sama saya kebingungan. The devil love to make confusion. Setan senang bikin kebingungan. Makanya saya bilang kalau sudah udah mulai bingung, itu pasti bukan dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, bingung bukan dari Tuhan. Bilang sama sebelah sudah, bingung tuh kadang-kadang lu yang buat. Iya kan? Makanya the devil love to make confusion in your life. Ya kan? Saya udah bilang berkali-kali kan, setan gak punya sesuatu yang baru. Yang setuju sama saya bilang,
Setan gak punya sesuatu yang baru. Yang dia buat selalu yang sama. Apa yang dia buat selalu kebingungan. Selalu lihat suami, saudara-saudara mikir, benar gak ini dari Tuhan? Apa saya masih mesti tukar tambah ya? Ya tapi kan Alkitab bilang apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tapi kan waktu saya menikah bukan dipersatukan Tuhan, dipersatukan hansip. Jadi kita mulai bingung. Ada gereja-gereja tertentu menolak perceraian. Memang gereja harusnya menolak perceraian. Tetapi kemudian mengakui pembatalan pernikahan. Coba deh. Jadi bercerai gak boleh. Dia bikin namanya pembatalan pernikahan, bukan bercerai. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah tetapi dipersatukan Tuhan dengan cara yang tidak betul, berarti harus dibatalkan. Coba ngaco gak itu? Buat saya podo wae, saudara-saudara. Itu bukan pengertian, itu kejailan, saudara-saudara. Itu bukan hikmat, itu jahil, saudara-saudara. Itu akal bulus, saudara-saudara, ya kan? Nah, jadi yang saya mau tegaskan buat saudara sebetulnya sederhana sekali. Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Yang Tuhan sedang buat kepada Adam dan Hawa adalah apa? Pewahyuan, his own mouth. Mulutnya Tuhan sendiri mengucapkan sesuatu, itu berarti bernama apa? Nggak ada kalender di sini ya? Pasti tanggal-tanggalnya pasti udah parah. Kalau dari mulut Tuhan sendiri keluarnya itu namanya apa? Pewahyuan. Tuhan ciptakan robot nggak di Taman Eden? No. Ada hal yang terdahsyat dalam hidup manusia namanya free will. Amin. Sehingga Adam dan Hawa boleh taat, Adam dan Hawa juga boleh tidak taat. Nah yang membuat dia taat atau tidak taat adalah apa? Understanding, sound mind. Atau apa? Pengertian atau akal sehat. Jelas sampai di sini. Amin. Nah harusnya pengertian mereka, akal sehat mereka sederhana. Kita nggak usah aneh-aneh dalam hidup. Kalau Tuhan bilang nggak boleh, pasti untuk kebaikan saya. Sama-sama bilang sama saya, kalau Tuhan bilang nggak boleh, pasti untuk kebaikan saya. As simple as that. Itu namanya sound mind. Itu namanya pengertian, itu namanya akal sehat. Akal sehat saya sudah tahu, pewahyuan dari Tuhan dia bilang nggak boleh. Tapi kemudian setan ahli bikin apa? Kebingungan. Ya. Kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Nah, akhirnya sound mind-nya, akhirnya apa nih akal sehatnya, pengertiannya mulai goyah. Jangan-jangan kalau saya makan, saya akan jadi seperti Allah. Artinya gini, jangan-jangan kalau saya langgar firman Tuhan, hidup saya bisa lebih bahagia. Hello? Sama-sama bilang sama saya, kalau saya langgar firman Tuhan, hidup saya nggak mungkin bisa lebih bahagia. Siapa yang setuju sama saya? Bilang sama sebelah saudara, jangan coba-coba loh. Hello. Menara Gracia, halo. Manado, halo. Jangan aku cuma bahagia-haga. Dengar, kalau kita melanggar firman Tuhan, hidup kita nggak mungkin bisa lebih bahagia. We are designed by God. Kita udah didesain oleh Tuhan untuk hidup seturut firman Tuhan. Lalu sudah menatap saya dan berkata, itu saya punya teman hidupnya ngaco, pendeta pergi ke dukun, percaya kuasa kegelapan, lalu punya piaraan pendeta, hidupnya bisa bahagia. Bukan urusan kita. We are designed by God. Kita sudah didesain Tuhan untuk berjalan seturut firman Tuhan. Amin. I don't care about others. Saya nggak peduli tentang yang lain. Tetapi buat kita yang sudah percaya, sudah menerima Yesus, Alkitab bilang, kalau kamu tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan, hidup kamu diberkati. Kenapa? Karena kita sudah didesain. Kereta api didesain untuk jalan di rel kereta. Jelas sampai di sini. Amin. Tapi mobil bisa jalan enak aja di jalan tol. Lalu kereta api mau pindah. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi terguling. Itu sebabnya ada namanya pewahyuan. Ada namanya pengertian.
dari pewahyuan dan pengertian yang benar lahir hikmat. Kira-kira sampai sini jelas nggak? Amin. Dari pewahyuan yang benar tanpa pengertian yang benar lahir namanya apa? Kebodohan. Jelas. Jadi kalau Adam dan Hawa makan buah itu dia bodoh. Kenapa? Dia dapat pewahyuan benar tapi dia tidak punya pengertian yang benar. Iya kan? Ada banyak gereja, kalau urapan Tuhan datang, kursi-kursi mesti patah-patah semua. Nah, itu yang saya bilang. Pewahyuannya benar tetapi disambut dengan pengertian yang tidak benar. Ada banyak orang bilang, gereja ini gereja sesat. Saya kadang-kadang bukan gerejanya sesat tetapi pelayan Tuhannya seringkali bodoh. Kenapa? Pewahyuan Tuhannya benar. Hello? Amin. Ya kan pewahyuan Tuhannya benar. Tetapi pengertian yang menerima pewahyuan ini yang keliru. Jelas nggak sampai di sini? Iya kan? Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Nehemia 5 ayat 7 sampai 13. Kalau saudara pelajari Nehemia 5 ayat 1 sampai 6 yang minggu lalu kita bahas. Nehemia sedang menghadapi tekanan. Iya kan? Nah selalu saya bilang. The devil love to create confusion. Setan senang menciptakan kebingungan. Nah, ketika orang bingung cenderung apa? Tidak mempergunakan sound mind. Jelas sampai di sini? Ketika seorang bingung cenderung tidak menjalankan apa? Pengertian. Tetapi apa yang terjadi? Nehemia 5 ayat 7 sampai 13 setelah apa? Berpikir ini luar biasa. Dapat pewahyuan Tuhan, ada kebingungan, tapi dia tidak mau masuk dalam jebakan Batman. Ya kan? Jebakan Batman. Jebakan setan ini, lingkaran setan. Jadi dia dapat pewahyuan, dapat serangan kebingungan, tetapi dia berpikir masak-masak. Abraham dapat pewahyuan Tuhan enggak? Halo, Abraham dapat pewahyuan Tuhan enggak bahwa kamu akan punya banyak anak? Dia dapat kebingungannya dari siapa? Sarah. Dia bertindaknya berhikmat atau bodoh? Bodoh. Ayub dapat pewahyuan Tuhan enggak? Dapat. Kebingungannya serangannya datang dari mana? Dari istrinya. Dia bertindak berhikmat atau bodoh? Berhikmat. Ya kan? Jadi apa tindakan hikmatnya? Loh dia gak mau ikutin karena istrinya bilang kutuki Allah dan matilah. Iya kan? Daniel dapat pewahyuan Tuhan gak? Yang bikin dia bingung siapa? Hah? Firaun. Sekarang saudara lagi mau bikin saya bingung. Daniel sama Firaun apa hubungannya? Wah, sudah bikin saya emosi nih. Mentang-mentang saya lagi fokus untuk ngurusin Paskah, sudah pikir saya jadi on lagi. Waktu Daniel dapat pewahyuan Tuhan, siapa yang coba bingungkan dia? Raja Darius. Ya kan? Nah, raja bikin dia bingung, tetapi dia bertindak bodoh atau bertindak bijaksana? Bertindak bijaksana. Ya kan? Sadrak, Mesak, Abednego. Ya kan? Menghadapi raja siapa? Nebukadnezar. Iya kan? Nah pertanyaan saya sederhana, dia bertindak bodoh atau bijaksana? Bijaksana. Jadi gini, selalu polanya yang setan buat sama. Ada pewahyuan, ada serangan kebingungan, sekarang ada tanggung jawab. Saya mau tetap ngerti kehendak Tuhan, sound mind, berpikir sehat, makanya Paulus bilang apa? Kami memiliki Christ mind. Kami memiliki pikiran Kristus. Nah, ingat pewahyuan Tuhan, no one can stop it. Amin. Pewahyuan Tuhannya very clear. Tetapi seringkali, pengertian kita, jadi gini. Kirimannya jelas, cuman downloadnya yang seringkali error.
Karena apa? Karena setan mau bermain di sini nih, kebingungan. Makanya saya bilang, kalau saudara udah mulai bingung, don't say nothing, don't do nothing. Kalau saudara mulai bingung, masuk kamar doa minta pewahyuan Tuhan. Sehingga itu clear dan kita bertindak dengan pengertian yang benar. Makanya setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka masing-masing, kamu telah makan riba, makan bunga dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka satu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat. Sama-sama bilang sama saya, tidak dapat membantah. Hikmat Tuhan luar biasa. Amin. Maka dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6, Nehemia diam. Sama-sama bilang sama saya, kadangkala saya harus belajar diam. Sekali lagi, sama-sama bilang kadangkala saya harus belajar diam. Jelas nggak sampai di sini? Kadang-kadang kita harus belajar diam dulu. Kalau Nehemia langsung bertindak, pasti bertindak karena emosi. Bu, kadang-kala ibu bisa nggak diam dulu, Bu? Pak, kadang-kala bisa nggak Bapak diam dulu, Pak? Dalam persoalan kantor, dalam soal pelayanan, dalam soal rumah tangga, diam dulu gitu. Gunakan sound mind, ya kan? Gunakan pengertian yang benar, ya kan? Sehingga waktu kau mengucapkan perkataan udah gak bisa dibantah, Pak. Karena itu hikmat Tuhan. Amin. Ya kan? Kalau kau ngomong sama anakmu dengan emosi, anakmu lawan nih zaman sekarang. 2015 ini, Bos. Zaman dulu. Kalau orang tua udah bilang sama kita. Apa itu namanya? Kamu tuh ya, Bu, diam anak-anak. Zaman sekarang, kamu tuh ya, kenapa? Kan kita siram air panas benar. Itu zaman dulu tuh kalau tante-tante Belanda udah bilang, Ombes hof de jongen. Nah itu kan, Ombes hof de meisje. Iya kan, kurang ajar kamu, udah diem gitu. Zaman sekarang, kurang ajar kamu. Mama yang kurang ajar, Waduh. Mau dikirim ke Nigeria kali ngadepin Boko Haram. Iya kan? Coba itu. Lihat ya kan? Coba lihat. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah? Takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari kecercaan bangsa-bangsa lain. Musuh-musuh kita. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskan hutang mereka, yakni utang serta uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan apa? Coba lihat. Pewahyuan, pengertian akan melahirkan apa? Hikmat. Wisdom always leads to solution. Amin. Sama-sama bilang hikmat menuntun pada jalan keluar. Amin. Lihat enggak? Emosi hanya menciptakan kekacauan. Ada masalah rumah tangga, ada masalah dalam pelayanan, soal emosi, ngaco semuanya. Tapi masalah pelayanan, masalah sudah diam dulu. Tunggu pewahyuan Tuhan, pengertian, keluar hikmat, leads to solution. Wisdom leads to solution. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hikmat menuntun pada solusi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kami akan lakukan tepat seperti yang kau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya. Dan hasil jerih payahnya, demikian ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan apa? Janji itu. Saudara lihat nggak? Nehemia pasal 5 tadi, kalau saudara baca minggu lalu dari ayat pertama sampai 6, start
with a very confusing problem. Masalah yang sangat membingungkan. Tetapi diselesaikan dengan pujian kepada Tuhan. Amin. Makanya saya bilang, hikmat membuat persoalan rumit menjadi kelihatannya mudah. Tetapi emosi membuat persoalan mudah menjadi rumit, saudara-saudara. Nah, makanya dalam pendahuluan saya catat di sini gini, klik. Benar, bicara tentang visi selalu berhubungan dengan iman dan kepekaan akan apa? Suara roh Tuhan. Namun fungsi pertimbangan akal sehat, pengertian atau sound mind juga tidak boleh sembarangan diabaikan, ya kan? Nah, saya khawatir banyak orang, banyak gereja tidak seimbang. Di satu sisi terlalu menekankan pewahyuan Tuhan tanpa menekankan tentang apa? Understanding atau pengertian atau sound mind. Nah, saya khawatir ada banyak gereja yang menekankan tentang pengertian tetapi tidak membiarkan apa? Pewahyuan Tuhan nyata. Amin. Sedapat mungkin kita berdoa agar gereja yang olehnya Tuhan percayakan untuk kita bersama bertumbuh di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center. Dia tetap menjadi gereja yang mendengar suara Tuhan dan kita tanggapi dengan pengertian yang dewasa, yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya pelajari 1 Korintus 6 ayat 4 sampai 5 bilang begini. Nah, ini Paulus sedang kritik beberapa orang di Korintus. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Dan yang kehilangan kebenaran yang mengira ibadah itu adalah satu sumber apa? Keuntungan. Jadi gini, orang kalau dia merasa dekat sama Tuhan, anehnya kadang-kadang jadi suka menghakimi orang. Kalau gereja merasa sebagai apa tuh? Gereja yang diurapi Tuhan, cenderungnya sering kali saya dengar itu. Oh, gereja kita ini gereja di ruang maha suci. Gereja-gereja lain itu cuma halaman. Salah satu bukti gereja itu di halaman adalah saling menyerang satu sama lainnya. Jelas nggak sampai di situ? Makin kita masuk di ruang maha suci, kita makin gak peduli. Kita makin menyembah Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Makanya Paulus bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Paulus tidak berkata, yang ku kehendaki adalah aku lebih hebat dari yang lain-lain. Iya kan? Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iblis menipunya di sini menciptakan kebingungan. Bahwa gereja kita gereja yang paling hebat. Gereja kita gereja yang paling sempurna. Tuhan tidak cari siapa yang terhebat. Yang Tuhan cari mereka yang taat, setia, dan bertahan sampai kesudahan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Church is not a competition. Gereja bukanlah untuk saling berkompetisi. Hidup Kristen juga gitu. Kalau kita punya anak 5, kita nggak akan sayang siapa yang paling hebat di antara mereka. Tapi kita sayang 5-5-nya. Maaf kata walaupun salah satu tonggos, giginya nggak rata. Tetap kita sayang. Kenapa? Dia tonggos karena mirip kita. Ya. Saya punya 2 gigi di sini. Orang bilang apa? Caling ya. Tapi kalian jadi manis kan? Anak-anak saya semua komplain sama saya. Dad, because of you. All our teeth. Semua gigi-gigi kita bentuknya seperti Daddy. It shows that you are my son and my daughter. Ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya kan? Kita lihat anak kita yang satu hitam. Gak apa-apa. Karena kita lihat, kita juga hitam. Ya kan? Kita lihat hidung kita rata pipi. Kita juga gak marah. Karena kita lihat sama hidung ongol-ongol. Iya kan? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan gak suruh kita berkompetisi, tapi Tuhan suruh kita setia, amin, tekun, amin, dan melakukan apa yang Tuhan suka, yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Iya kan? Nah, Amsal 23 ayat 23 bilang begini, belilah kebenaran. Dan janganlah menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan apa? Pengertian. Sama-sama bilang sama saya hikmat.
Sama-sama bilang sama saya didikan. Sama-sama bilang sama saya pengertian. Jadi Alkitab bilang belilah kebenaran. Apa artinya membeli? Artinya kita berani berkorban untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Ya kan? Nah itu yang kata Alkitab pewahyuan. Pewahyuan itu kan kebenaran. Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah Alkitab dengan lain kata bilang cari itu. Beli itu. Ambil itu. Usahakan kebenaran itu. Lalu dengan demikian kamu juga akan mendapat apa? Hikmat, didikan dan apa? Pengertian. Karena ketika pewahyuan berjumpa dengan pengertian yang benar, akan lahir apa? Hikmat. Makanya kita harus siap untuk mengalami pendidikan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bukankah pewahyuan saja cukup? No. Kenapa? Perlu pentingnya akal sehat. Kenapa pentingnya pengertian? Kenapa pentingnya sound mind? Satu, supaya kita tidak tertipu iblis antara iman atau ilusi. Ada banyak orang, wah ini iman saya, oh ini Tuhan bicara. Kadang-kala belum tentu Tuhan bicara. Kadang-kala cuma ilusi-ilusinya saja. Ya kan? Nah ini yang kadang-kala mengadakan perpecahan gereja kan. Karena wah ini iman saya, ini iman saya. Loh iman harus diuji kok. Amin. Makanya Alkitab bilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sama-sama bilang sama saya, roh Tuhan bisa diuji. Sama-sama bilang sama saya, roh Tuhan bisa diuji. Karena iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Kadang-kala dia berbicara kepada kita sesuatu yang kita pikir, this is voice of God. Kita pikir ini suara Tuhan. Padahal itu ilusi yang membingungkan kita. Nah, perlu adanya pengertian, perlu adanya akal sehat, supaya kita bisa bedakan. Ini sekedar ilusi saya, sekedar kerinduan saya, sekedar mau-mau saya, atau ini memang Tuhan yang bicara. Amin. Yang kedua, pentingnya akal sehat. Supaya kita bisa membedakan mana yang sekedar perasaan, mana yang kehendak Tuhan. Saya suka bingung. 3 orang hamba Tuhan berkelahi, masing-masing bilang Tuhan bicara sama saya. Padahal 3-3-nya beda. Malaikat mau tempelin satu-satu, bos gue gak bicara sama lu satu-satu tahu. Ya kan? Sering kali begitu. Ketika kita udah merasa ini suara Tuhan. Makanya Alkitab bilang dari buahnya lah kamu dapat mengenal. Kalau karena suara Tuhan tiba-tiba buahnya adalah perpecahan, karena suara Tuhan tiba-tiba perceraian. Oh Tuhan bicara bahwa saya harus meninggalkan suami saya. Saya mesti melayani ke daerah-daerah. Suami ditinggalin, akhirnya cerai. Oh Tuhan bicara, cari dahulu kerajaan Allah. Cerai biarin, itu bukan urusan. Waduh, ini kan bahaya kalau begini. Jelas gak sampai di sini? Amin. Karena apa? Kita perlu punya understanding, pengertian yang betul, sampai perjalanan hidup kita makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, supaya kita tidak sembarangan memakai apa? Nama Tuhan. Terlalu banyak orang bilang Tuhan bicara, Tuhan ngomong sama saya, Tuhan mau begitu. Saya selalu bilang kalau kita masih not sure bahwa itu Tuhan, lebih baik I feel, saya rasa Tuhan mau saya buat ini. Saya rasa Tuhan bicara sama saya begini. Selalu saya bilang, saya lebih sejahtera. Saya bukan gembala dari gereja lain. Silahkan kalau gereja lain atau hamba Tuhan gereja lain mau ngomong itu silahkan. Saya nggak punya hak untuk menghakimi siapapun. Tapi jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan minimal. Kalau sudah masih 99% yakin ini dari Tuhan, selalu saya bilang kata ini selalu lebih baik. Saya rasa Tuhan bicara sama saya rasa kayaknya Tuhan mau saya tuh ini, ya kan? Kenapa? Itu jauh lebih sejuk, saudara-saudara. Kecuali 100% kita tahu ini Tuhan, kita bilang ini Tuhan. Tetapi kalau enggak, sebaiknya kita enggak usah intimidasi orang dengan, oh Tuhan bicara sama saya, Tuhan begini-begini. Akhirnya justru kita menjadi batu
batu sandungan ya. Jadi ingat yang pertama apa? Supaya kita tidak tertipu iblis antara iman dan ilusi. Yang kedua, supaya kita bisa membedakan mana yang sekedar perasaan, mana yang kehendak Tuhan. Yang ketiga, supaya kita tidak sembarangan memakai nama Tuhan. Ada banyak orang terlalu gampang. Oh Tuhan bicara sama, oh Tuhan mau begini, Tuhan perintahkan ini. Waduh, ujung-ujungnya terus nggak benar gitu. Akhirnya orang bilang, lo katanya Tuhan, oh Tuhan berubah pikiran. Ya kan? Nah, kalau gitu, kalau kita bicara tentang sound mind, kita bicara pengertian, kita bicara akal sehat, pikiran seperti apa yang Kristus kehendaki? Satu, Tuhan mau kita berpikir panjang dan luas dengan pertimbangan yang matang. Betul, Tuhan ngomong. Tetapi kan ada tanggung jawab kita. Kita harus berpikir luas, kita berpikir panjang dengan pertimbangan yang matang sambil kita jelas bilang, Tuhan biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Buka jalan yang Tuhan mau saya jalani. Semua jalan yang bukan dari Tuhan tutup. Sehingga kita punya pertimbangan yang matang. Makanya Nehemia udah gregetan nih sebetulnya nih. Tapi Nehemia tidak mau bertindak dengan gregetan dan sakit hatinya. Nehemia tunggu pewahyuan Tuhan. Lalu dia mulai berpikir matang. Gimana caranya? Gimana melaksanakannya? Apa kata-kata yang harus saya ucapkan? Ketika dia mulai melangkah dengan pengertian, hikmat, berdasarkan pewahyuan Tuhan yang betul, maka dia membawa pada solusi yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, pikiran seperti apa yang Kristus kehendaki? Berpikir yang dikendalikan oleh Roh Kristus. Tunduk pada ketentuan firman. Sama-sama bilang sama saya, pikiran saya tidak boleh liar. Logika itu perlu, tapi jangan andalkan logika. Amin. Logika kita tetap harus tunduk pada pewahyuan Kristus. Makanya tadi sudah saya singgung, Paulus bilang kami memiliki pikiran Kristus. Iya dong. Yesus sampai bilang kalau boleh cawani lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan apa? Kehendak-Mu yang terjadi. Jadi kalau memang Tuhan sampai mengizinkan, pasti ini maksudnya baik. Amin. Jadi kita nggak gampang bersungut, kita nggak gampang kecewa. Pokoknya kalau Tuhan izinkan sesuatu, pasti Dia berikan jalan keluar. Pasti ini untuk kebaikan. Iya dong. Makanya Alkitab cerita tentang Yusuf, Yusuf bilang apa? Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, udahlah, aku nggak mau tahu. Pokoknya yang penting Allah mereka-rekakannya untuk itu yang saya bilang sound mind. Amin. Iya kan? Itu kan pikiran, itu kan kesimpulan, ya kan? Tapi kalau kita ikutin emosi, kok kalau Tuhan itu baik, kenapa Dia izinkan? Iblis mau kita ada dalam kebingungan. Tapi kita selalu punya kepastian, sama-sama bilang saya punya kepastian. Satu, Tuhan saya baik. Dua, Tuhan saya tidak pernah terlambat. Tiga, Tuhan saya punya rencana yang dahsyat buat hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, pikiran seperti apa yang Kristus kehendaki? Tidak mengandalkan pikiran, namun menjadikan pikiran sebagai alat, tools untuk penguat iman. Saya nggak setuju orang-orang yang suka bilang, saudara-saudara iman itu nggak pakai otak. We read the Bible, butuh otak. Amin. Lalu kita tanamkan firman dalam hati, contoh. Dokter bilang kamu sakit dan tidak bisa sembuh. Nah, perkataan dokter kita hargai. Kenapa? Bos, dia belajar. Amin. Dan ketika dokter ngomong, kita jadi tahu. Wah, secara ilmu ini udah ada di ujung. Berarti saya mesti datang kepada yang lebih pintar lagi. Amin. Saudara pernah nggak dititipin orang suruh motoin? Misalnya handphone saudara mereknya Huawei. Ya kan? Terus orang kasih iPhone ke saudara. Tolong fotoin dong. Saudara langsung bisa motoin nggak? Kalau saudara nggak pernah pegang iPhone, ya kan? Saudara juga bingung, biasanya saudara pegang Huawei. Atau sebaliknya saudara biasa pegang iPhone, tiba-tiba orang kasih Huawei gitu.
Akhirnya sudah foto tuh Huawei. Oh ada loh handphone merek Huawei. Ya kan? Sudah foto. Iya. Bayangin saya pernah diminta tolong orang foto. Dia punya handphone merek Sharp. Sampai saya bingung ini kulkas atau masa handphone merek Sharp? Setahu saya ini kan kulkas yang merek Sharp. Untung saya nggak masukin baju, mesin cuci soalnya. Iya kan? Kadang-kala sudah baru mau foto, tiba-tiba ada tulisan password. Ya kan? Apa yang harus saya buat? Kembalikan kepada yang punya. Betul nggak? Yang punya selalu tahu bagaimana mengendalikan barang kepunyaannya. Amin? Selalu tahu nggak? Yang punya hidup kita, itu kan Tuhan. Iya kan? Nah, jangan salah pergi ke dokter. Tuh dokter bilang, oh ini nggak bisa sembuhkan. Dalam nama Yesus. Roh-roh kebingungan atas dokter aku patahkan. Dokter jangan mau dipakai setan dok. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dokter bilang, lu keluar. Lu nggak usah ke gue kalau gitu. Lu, ya kan? Perhitungan dokter kan perhitungan pelajaran. Bagus untuk kita ketahui. Amin. Kadang-kadang dokter bilang, Pak, penyakit Bapak kebanyakan tidur. Masa sehari Bapak tidur 18 jam? Ya kan? Nah kan dia ahli, ikutin. Jangan bilang dalam nama Yesus. Setan-setan pakai para dokter. Wih, dosa lu. Kan dia belajar. Gereja kita tidak percaya bahwa jangan pergi ke dokter. Gereja kita percaya dokter. Tapi gereja kita percaya kalau dokter nggak bisa tolong, tangan Tuhan Yesus tetap berkuasa untuk menolong. Iya kan? Ngerti nggak? Dalam segala hal juga gitu. Waktu kita lihat pertimbangan, waduh kayaknya ini udah nggak mungkin nih. Tetapi pikiran adalah alat penguat iman. Kan Tuhan yang ciptain saya. Iya kan? Karena Tuhan yang ciptain saya. Masa dia nggak sanggup pulihkan segala sesuatu dalam hidup saya? Kan Tuhan yang mampu lakukan segala perkara. Masa dia nggak mampu jamah hati suami saya yang keras? Nggak usah bilang, ya tapi pendeta hati suami saya keras. Loh, Tuhan bisa angkat hati yang keras, ganti dengan hati yang lemah lembut. Kalau Tuhan gak bisa angkat hatinya, Tuhan angkat orang-orangnya sekalian. Kan gampang. Ini pendeta ini ketawa-ketawa tapi bikin saya deg-degan nih. Nah, jadi gini ya, saya simpulkan ya. Oke, klik. Jadi pikiran bukanlah sesuatu yang negatif. Jadi gak usah bilang saudara-saudara, dulu saya apa-apa pakai otak, saudara-saudara sekarang saya pakai iman. Saya gak pakai otak saya lagi. Jangan. Pikiran bukanlah sesuatu yang negatif dalam perjalanan iman dan visi. Namun dapat menjadi negatif jika tidak diharmonisasikan seturut firman Tuhan. Jadi harusnya gini. Ketika saya ada visi untuk saya jalani dengan jalan iman, maka pikiran saya harus menguatkan visi itu. Sambil berkata kalau Tuhan yang suruh, saya pasti bisa. Amin. Nah, Musa pernah pakai logika. Musa bilang apa? Jangan pakai aku Tuhan, aku tidak pandai bicara. Tapi Tuhan ajar Musa untuk berpikir logika yang lain. Bukankah aku yang menciptakan lidah? Amin. Nah, jadi Tuhan sedang bermain dengan logikanya Musa. If I tell you something, you better do it. Kalau aku suruh kamu sesuatu, kamu harus kerjakan. Karena aku yang menciptakan kamu, aku tahu batas kekuatan kamu. Amin. Sederhana aja kalau sudah menghadapi masalah. Kalau saya ngadepin masalah, saya ini kebetulan orangnya agak kurang ngeroh-ngeroh dikit gitu. Saya ini manusia yang sangat logik. Saya kalau ngadepin masalah, saya cuma ingat sederhana. Kalau Tuhan izinkan saya menghadapi ini, saya pasti menang kok. Masa Tuhan izinkan sesuatu tanpa kasih jalan keluar buat saya? Ya kan? Kalau Tuhan izinkan sesuatu buat saya tahu. Pasti ini untuk kebaikan saya nikmati saja. Saya tahu di ujung jalan kesetiaan selalu ada kemuliaan, berikan tepuk tangan. Jadi gini, nah pikiran apa yang harus kita kembangkan? Klik. Sampai sini jelas nggak semua? Oke, pikiran apa yang harus kita kembangkan? Satu, bahwa mujizat masih ada. Namun kita harus bertanggung jawab. Amin. Jadi jangan, ya udahlah pokoknya saya percaya mujizat adalah.
suami saya akan dikembalikan sama Tuhan. Udah biarin, saya nggak mau mikirin suami saya nggak mikirin keluarga saya terus sibuk aja arisan kayak sibuk pelayanan kayak apa semua. Nanti Tuhan yang kembaliin. Lah, mujizat ada tapi harus ada tanggung jawab. Wah, Tuhan sembuhkan penyakit saya lah, saya mau makan apa saja terserah lah. Lah, ya kan? Saya nggak usah olahraga, saya nggak usah hidup teratur, pokoknya saya sembarangan aja. Nanti Tuhan yang jaga. Malaikat bilang, nah, lu yang makan, gue yang harus jaga. Jadi dari kitanya harus ada tanggung jawab. Oh, pokoknya saya percaya ada mujizat. Nanti nilai-nilai ujian saya Tuhan yang isi. Saya nggak usah belajar. Ini kan bulan depan ujian nasional ya. Adik-adik SMA, SMP tumpang tangan dalam nama Yesus. Engkau sanggup melakukan segala perkara termasuk mengisi nilai-nilai ujian saya. Malaikat bilang, lu yang sekolah, lu yang belajar dong. Mujizat tanpa tanggung jawab hanyalah mempermainkan Tuhan. Justru kalau saya percaya mujizat, saya kerjakan bagian saya. Selanjutnya saya tahu Tuhan yang menyelesaikan. Berikan tepuk tangan. Yang kedua, pikiran yang harus kita kembangkan, jika Tuhan berjanji dia pasti tepati, itu aja. Kan Tuhan berjanji satu orang bertobat seluruh rumah tangga diselamatkan. Pokoknya saya tahu pasti beres. Kan Tuhan janji bahwa hari depan saya akan cemerlang. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan tapi hari depan yang penuh harapan. Makanya di gereja kita selalu saya bilang the Bible is number first. Di gereja kita Alkitab harus nomor 1. Amin. Makanya kita ada buku apa tuh namanya Yesus dalam tiap-tiap buku dalam Alkitab, ya kan? Mulai hari Kamis kalau saya nggak salah itu buku nomor 2-nya beredar, ya kan? Lalu kita ada intim setiap hari dengan Yesus, kita ada renungan glow lagi, dan setiap surah baca firman apa tuh namanya dalam kebaktian kita, saya mau suruh gali firman dengan betul, ya kan? Kenapa? Karena buat saya sederhana. Kalau kita ngerti janji Tuhan, kita tahu hak kita sebagai warga sorga. Amin. Makanya selalu saya bilang, setiap hari, jangan pernah mulai hari tanpa Alkitab di samping kita. Amin. Karena kalau kita bergaul dengan Alkitab, kita makin ngerti janji Tuhan. Dan makin kita ngerti janji Tuhan, makin kita berani menghadapi hidup ini. Yang setuju sama saya katakan amin. Gereja kita percaya pada kuasa pujian dan penyembahan. Amin. Saya setuju. Tetapi gereja kita tetap percaya bahwa Alkitab nomor 1. Gereja kita percaya pada khotbah yang membangun dan memberkati. Tapi bukan khotbah yang nomor 1. Firman tetap nomor 1. Alkitab tetap nomor 1. Ada banyak orang senang dengar khotbah tapi gak suka baca Alkitab. Buat saya baca Alkitab tidak bisa digantikan dengan pujian penyembahan. Baca Alkitab tidak bisa digantikan dengan khotbah. Baca Alkitab harus tetap baca Alkitab. Amin. Karena waktu kita baca Alkitab, kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang berbuah pada musim yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Ya kan? Makanya ada pepatah dalam bahasa Inggris, no Bible, no breakfast. Saya tidak akan makan pagi sebelum saya baca Alkitab. Buat orang Manado, no Bible, no tinutuan. No Bible, no wakeke. Jalan wakeke itu di Manado itu jalan di mana banyak tinutuan, saudara ya kan. No Bible, no tinutuan. No Bible, no roti bakar. No Bible, no nasi uduk. No Bible, no nasi goreng. No Bible, no bubur kacang hijau. Amin. Selanjutnya, apa pikiran yang harus kita kembangkan? 1, mujizat masih ada namun kita harus bertanggung jawab. 2, jika Tuhan berjanji dia pasti tepati. 3, jika kita tekun dan setia dan mengandalkan Tuhan, pasti kita melihat kemenangan. Amin. Pokoknya pikiran kita sederhana aja, saya mesti tekun aja. Saya mesti setia aja, saya mesti mengandalkan Tuhan aja. Saya tahu saya pasti menang. Dan yang keempat, apa pikiran yang harus saya kembangkan? Jangan coba-coba melawan Tuhan. Amin. Jangan coba-coba menjauh dari Tuhan. Jangan coba-coba melanggar firman serta melanggar ketentuan Tuhan. We are designed by God to live by His word. Kita sudah didesain Tuhan untuk hidup seturut kehendak Tuhan.
Karena selama kita hidup seturut kehendak Tuhan, kita kagum melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus pegang. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Oh, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih Bapakku. Jangan tinggalkan aku. Kau alasan selama ku hidup. Musik main dengan sangat lembut, masing-masing kita tundukkan kepala. Pagi ini kita menerima firman Tuhan. Betul ada pewahyuan Tuhan, tetapi juga harus ada sound mind. Harus ada clear understanding. Harus ada pengertian. Karena itu kalau kita belum yakin, kalau kita masih emosi, kalau kita masih gregetan, diam dulu. Berpikirlah masak-masak. Berpikirlah matang, berpikirlah dewasa. Ada banyak tindakan yang kau ambil hanya karena kita bersikap bodoh. Kita terlalu nekat, kita terlalu sembarangan. Akhirnya kita tertipu dengan iblis yang menyamar seperti malaikat terang. We think it's faith but illusion. Kita pikir ini suara Tuhan pada suara perasaan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jangan sampai kau pikir visi, gak taunya hanya ambisi. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jangan kau pikir mungkin Tuhan salah dalam membimbing. No, bukan Tuhan yang salah. Kita yang kadang-kalanya mau-maunya sendiri. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering ini doakan, taruh tangan kanan sudah di dada, boleh angkat tangan dua-dua. Bapa dalam nama Yesus. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua. Kami butuh kepekaan roh. Kami butuh suara Tuhan. Kami butuh pewahyuan Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan, tuntun kami dalam hikmat dan pengertian yang benar. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat. Ajar kami tidak bertindak emosional. Ajar kami tidak bertindak seenaknya, semaunya, sekenanya saja. Ajar kami tidak tertipu pada suara batin dan suara perasaan. Tapi ajar kami menerima pewahyuan Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan, kami hidup dalam pengertian seturut kehendak Tuhan. Sehingga kami semua dapat berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Sehingga dalam menjadi langkah keseharian kami, roh kami makin dikuatkan dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, you are the best. Engkau tetap yang terbaik buat hidup kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Hamba juga doa buat yang sakit. Semua saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Nya luar biasa. Haleluya. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan sukacita kesembuhan kami. Terima kasih Bapa.